Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabb yang sempurna di dalam nama, Allah Rabb yang sempurna di dalam sifat, dan Allah Subhanahu wa taala Rabb yang sempurna di dalam segala perbuatannya. Tidak ada keberuntungan bagi seorang hamba kecuali ia menggantungkan segala urusan dan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ujian dan musibah yang Allah berikan kepada ana dan antum Bapak itu hanya seujung kuku. Akan tetapi kebaikan dan rahmatnya Allah yang diberikan kepadaku dan kepadamu itu seluas samudra yang tidak memiliki garis tepi dan garis ujungnya. Mudah-mudahan ujian dan musibah yang hanya seujung kuku dalam teras kehidupanku dan kehidupanmu tidak menjadikan ana dan antum amnesia terhadap kenikmatan dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah tidak pernah meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Amin. Jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tahukah kita sesungguhnya aktivitas pokok dan primer kita, Pak, selain kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita bekerja. Karena sesungguhnya bekerja itu merupakan kulturnya sunnah, Pak. Karena sesungguhnya Rasulullah pun juga bekerja. Dengan beliau berdagang, beliau mengembala kambing. Para sahabat pun bekerja. Ada yang mereka berdagang jualan kurma dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya Pak, orang yang dipuji oleh Allah bukan hanya mereka yang banyak dalam rakaat sholatnya, bukan hanya mereka yang banyak puasa sunnahnya, tapi salah satu orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mereka melakukan pekerjaan, tetapi ketika mereka bekerja dengan niatan untuk mencari ridhonya Allah agar tidak menjadi beban bagi saudaranya yang lain dan ia tidak berpangku tangan dalam hidupnya. Makanya kalau ana dan antum baca dalam Quran surat Al-Jumu'ah, Pak, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman fa idza qudiyatis sholatu fangtashiru fil ardi wabtahu min fadlillah. Ketika ana dan antum setelah selesai sholat Jumat, Pak, Allah enggak memerintahkan kita untuk berzikir dari setelah sholat Jumat sampai asar ataupun maghrib. Fa idza qudiyatis sholatu, setelah kamu melaksanakan sholat Jumat, kamu berzikir, kamu sholat sunnah ba'diyah, maka kamu bertebarlah di muka bumi. Wabtahu min fadlillah. Di situ menjadikan ana dan antum paham, Pak, sesungguhnya sesuatu yang primer dan pokok dalam kehidupan kita setelah kita beribadah kepada Allah yaitu ana dan antum bekerja. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Pak, khalifah kedua Amirul Mukminin, Umar itu pernah, Pak, nendang salah satu seseorang, Pak. Ketika orang itu tidak bekerja, hanya fokus beribadah. Kemudian dia minta kepada Allah, ya Rob, saya minta dinar dan dirham. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat dari kejauhan, masuk ke dalam masjid, kemudian menendang orang itu. Saya bayangin berapa kerasnya dan berapa kencengnya, Pak, betapa kencengnya tendangan Amirul Mukminin ini. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, innas sama'a la tumtiru dhahaban dirhaman wala fiddatan. Sesungguhnya langit itu tidak menurunkan emas dan perak dan tidak menurunkan dinar dan dirham kepadamu ketika kamu hanya fokus ibadah tapi kamu tidak bekerja. Makanya salah satu kulturnya sunnah adalah bagaimana ana dan antum bekerja. Makanya ada satu kisah nyata, Pak, dari seorang tabiin bernama Tsabit Al-Bunani, Pak. Tsabit Al-Bunani ini ulama besar, jamaahnya banyak, Pak. Kemudian suatu ketika murid kesayangannya Tsabit Al-Bunani ini ta'akhir min majlisihi, terlambat dalam majelisnya Tsabit Al-Bunani, ditunggu oleh Tsabit Al-Bunani sebagaimana Nabi Sulaiman menunggu Hudhud, ya. Kemudian tidak terlalu lama muridnya itu datang ke majelisnya Tsabit Al-Bunani dengan tergopoh-gopoh, Pak. Kemudian ditanya, lima ta'akhorta, kenapa kamu terlambat wahai muridku? Afan ya Syekh, ta'akhortu fi hikmatin fi masiratin ila hadza majlis. Aku mendapatkan satu hikmah, Syekh, dalam perjalananku dari rumah menuju majelismu di masjid ini. Kemudian ditanya oleh Tsabit Al-Bunani, ayu hikmatin, hikmah apa yang kamu dapatkan?
Kemudian muridnya Sabit menjelaskan, Bapak, wahai syekhku, wahai guruku, tadi ketika aku melakukan perjalanan dari rumah pengen menuju majelismu di masjid ini, aku mendapatkan bahwa aku melihat ada seekor burung yang sayap kanannya itu patah. Kemudian aku lihat dari mana rizkinya burung ini. Kemudian aku nunggu lama, aku menggelar lapak, aku duduk dan aku amati burung itu yang sayapnya itu patah, yang sakit gak bisa berterbang. Kemudian aku lihat tidak terlalu lama, wahai syekh, datang seekor burung yang sehat membawakan cacing kepada burung yang sayapnya sakit. Kemudian Sabit bertanya, apa hikmah yang kamu dapatkan, wahai muridku? Wahai syekh, ternyata rizki itu pasti datang kepada kita walaupun kita dalam keadaan sakit. Lalu ternyata burung yang sakit, wahai guruku, itu rizkinya kalau datang ya datang. Kemudian gurunya mengatakan, wahai muridku, Sabit mengatakan kepada muridnya ini, Pak, kenapa engkau memposisikan dirimu kepada burung yang sakit, tidak memposisikan dirimu pada burung yang sehat, yang bisa memberikan manfaat kepada burung yang sakit? Orang beriman itu harusnya memberikan manfaat kepada saudaranya. Kemudian muridnya Sabit mengatakan, Pak, wal hikmah indahu khairun wa ahsan min hikmati. Dan hikmah yang didapatkan oleh Sabit guruku ini jauh lebih baik dan lebih bagus daripada hikmah yang aku dapatkan. Ternyata, Bapak, ketika kita hari ini bekerja dengan niatan agar kita tidak berpangku tangan dan menjadi beban bagi saudara kita yang lain, ya, lalu pertanyaannya, apa yang kita cari dalam bekerja ini? Jangan sampai 2022 sama dengan 2023. Karena kita, Pak, kalau bekerja dengan niatan mencari dunia, itu akan berbeda dengan niatan mencari rezeki, Pak. Orang yang mendidik anak dengan niatan untuk mendapatkan dunia akan berbeda dengan orang yang mendidik anak dengan niatan mencari rezeki. Orang yang nikah, Bapak, karena niatan dunia, itu akan berbeda dengan orang yang nikah karena rezeki. Ya. Makanya dunia dan rezeki itu podo wae kan, Ustaz. Loh, kata siapa, Pak? Kata yang dipilihkan oleh Robku dan Rob antum itu pasti memiliki makna yang dalam. Antara laki-laki dan perempuan aja berbeda. Perempuan banyak bicaranya, Bapak. Kalau laki-laki sedikit bicaranya. Istri kita kan kalau WA, assalamualaikum bi, suamiku yang semoga mendapatkan ridho Allah, kan panjang, Pak. Intinya cuma nitip martabak, kemudian kita jawabnya iya doang, iya gitu kan. Tuh, wanita banyak ngomongnya, Pak, laki-laki sedikit. Lu dunia dan rizki, Pak, terkadang kita tidak paham, tidak tahu bahwasanya dunia diambil dari kata dal, nun, ya dan alif, sedangkan rizki dari ro, za dan qaf. Syekh Shaleh Al-Munajjid hafizahullah itu menjelaskan, Pak, kenapa panggung saya, panggung antum itu dinamakan dengan dunia. Harusnya saya dan antum, Bapak, sebagai lakon di panggung yang besar, harusnya kita tahu dan berta'aruf. Sebagaimana dulu ketika Bapak pengen mendapatkan istri kan, ta'aruf dulu. Hari ini terkadang kita bingung, Pak. Apakah motor kita, apakah mobil kita, apakah rumah kita itu dunia atau rizki? Apakah anak kita itu dunia atau rizki? Apakah sekolah kita itu dunia atau rizki? Ya. Sekarang kita mengambil penjelasan dari Syekh Shaleh Al-Munajjid. Karena inilah pertanyaan basic kita, Pak. Ya, yang akan menentukan roadmap kehidupan anak dan antum. Orang yang membangun rumah tangga dengan niatan dunia akan berbeda dengan orang yang membangun rumah tangga dengan niatan rezeki. Ya. Makanya mudah-mudahan setelah ini kita bisa mendefinisikan apakah motor kita, mobil kita, rumah kita, anak dan istri kita itu dunia atau rezeki. Ya. Kita akan bahas, Pak, dunia itu Pak diambil dari 3 akar kata, Pak, kata Syekh Shaleh Al-Munajjid. Yang pertama, kenapa panggung anak dan antum dinamakan dunia?
Diambil dari kata adna, Pak. Adna itu sesuatu yang rendah. Ya. Makanya Allah itu mensifati surga dengan kata yang tinggi. Dalam Quran surat Al-Ghasyiyah berbunyi apa, Pak? Fi jannatin aliyah. Di surga yang tinggi. Makanya nabiku dan nabimu Adam alaihissalam ketika Allah hukum, Allah itu mengatakan dan kami turunkan. Tidaklah kita paham kata turun kecuali dari atas ke bawah. Makanya orang meninggal, Pak, rohnya dibawa ke atas. Ya. Dunia itu sesuatu yang rendah, Pak. Sesuatu yang rendah itu tidak menawarkan sesuatu yang maksimal, Pak. Bapak punya apartemen di lantai 1 dengan lantai ke-25 lebih mahalan mana, Pak? 25. Bapak di lantai 1 paling lihatnya security sama parkir. Tapi kalau di lantai 25, Pak, atau melihat dunia itu, mobil-mobil itu kayak mainan kecil-kecil gitu pada berjalan. Ya. Itu dunia itu sesuatu yang rendah, Pak. Kemudian yang kedua kata Syekh Shalih Al-Munajjid, kenapa panggung saya dan antum dinamakan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena qoribatul ajal. Qoribatul ajal itu sesuatu yang singkat dan pendek, Pak. Sesuatu yang cepat. Kemarin baru saja kita melaksanakan Ramadan. Hari ini anak dan antum kurang 2 bulan lagi kita akan bertemu Ramadan. Kemarin baru saja kita menyekolahkan anak kita yang SMP. Hari ini anak kita sudah mengatakan, Bi, universitas mana yang harus saya masuki? Kemarin baru saja kita nikah yang pertama kan, Pak. Kemudian hari ini mau nikah yang kedua lagi kan. Cepet pendek, Pak. Kemarin baru kita tidak terasa mungkin 2022. Hari ini bulan Januari mau habis, mau pindah ke Februari. Dunia itu sesuatu yang cepat dan pendek. Ya. Makanya kalau kita bayangin bagaimana kehidupan anak dan antum di akhirat. Satu harinya berbanding berapa hari di dunia, Pak? Berapa tahun? 1000 tahun. Ya. Makanya dunia itu sesuatu yang cepat dan pendek. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Munajjid yang ketiga, kenapa panggung anak dan antum dinamakan dunia? Karena lid dana'ah, Pak. Dana'ah itu wasikhatun wa najisatun. Sesuatu yang kotor dan najis itulah disebut dengan dunia. Kalau kita datang, Pak, ke TPST Bantar Gebang ataupun Burangkeng sana, pasti kita akan menutup hidung kita rapat-rapat. Sah dan logis kalau kita menyebut itu dunia. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berjalan dengan para sahabatnya. Ketika itu para sahabatnya Umar mendapatkan bangkai seekor anak kambing, Pak. Kemudian menutup hidungnya rapat-rapat. Ditanya sama Umar, loh kenapa kamu tutup hidungmu rapat-rapat? Hadihi dunyakum allati tahrusuna 'alaiha. Ini loh dunia kalian yang kalian cari dari pagi hingga malam, dari malam hingga pagi. Dunia itu sesuatu yang kotor dan najis, dunia itu sesuatu yang rendah, dunia itu sesuatu yang cepat dan singkat. Kita melihat banyaknya seseorang yang mungkin lalu masih masih kelas SD, hari ini sudah masuk ke universitas. Itulah dunia, Pak. Lalu apa perbedaannya dunia dengan rizki? Kalau dunia itu sesuatu yang cepat,
Dan berilah aku rizki kepahaman dengan ilmu yang kau berikan kepadaku. Meminta rizki, Pak. Siapapun hari ini yang mencari dunia, Pak, pasti dia akan kecewa. Ketika dia meninggal, tidak berselang lama, kursi manajernya sudah akan diduduki oleh orang lain. Tapi kalau orang mencari rizki, Pak, itu akan awet, absolut, Pak. Sabarnya kita itu rizki. Ketika hari ini kita menampik sesuatu yang syubhat dan haram, istiqomahnya kita hadir di sholat 5 waktu, tepat waktu, nggak pernah masbuk. Itu rizki, Pak. Kita mendapatkan anak yang solih, itu rizki. Berapa banyak hari ini, Pak, orang tua itu mengeluhkan ketika mereka memiliki anak yang tidak solih. Bagaimana kisah nyata, Pak? Salah seorang bapak menceritakan kepada kami, Pak, Ustadz, anak saya itu 3, Ustadz. Tapi ketika saya mau dioperasi, Ustadz, anak saya itu masih sibuk dengan dunianya, Ustadz. Sampai ibu itu WA, "Nak, bapakmu ini mau dibius, sebentar lagi nggak sadar." Bapaknya ini ngomong sama saya, Pak. Yang saya harapkan itu, Ustadz, itu lantunan doa dari anak saya ketika sebentar lagi saya udah nggak sadar, agar mereka memintakan kesehatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika anak saya WA, saya telepon, bilangnya apa, Ustadz? Gampang ya, yang cover biaya rumah sakit biar saya nggak bisa datang ke rumah sakit, masih sibuk dengan pekerjaan saya. Bapaknya ini ngomong, yang saya butuhkan itu bukan duitnya, Ustadz, tabungan saya itu masih ada. Tapi yang saya butuhkan dari anak saya, ketika dulu saya nyekolahin, kemudian les privat bahasa Inggris, bahasa Jepang, ternyata hari ini efeknya saya baru ngerti, Ustaz. Ketika saya terlalu mengejar dunia itu dengan terlalu obsesi besar, hari ini anak saya itu untuk jenguk saya saja yang pengen dibius dan pengen dioperasi, sampai mereka sibuk dengan dunianya. Makanya bagi antum jamaah Al-Hidayah ini bersyukur ketika hari ini antum memiliki anak yang solih, kelingking jari kakinya itu selalu nempel dengan bapak. Ketika mereka di pondok terus mendoakan orang tuanya, Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Loh, apa itu enggak rizki, Pak? Coba kita lihat ya, ustadz-ustadz kita mungkin yang di kampung, mereka ketika mengajarkan agamanya Allah dan sunnahnya Nabi, mereka mungkin nggak memiliki motor sebagus motor ana dan motor antum, mungkin nggak bisa beli mobil, Pak, sebagaimana mobil antum. Tapi mereka Allah berikan qanaah. Anak 3, gaji cuma 1 juta, cukup itu. Hidup di pondok mungkin hanya makannya tahu dan tempe, mentok-mentok paling ikan. Jarang itu, Pak, makan spaghetti kan, burger kan, kebab, jarang. Mereka berikan Allah hati qanaah. Loh, apa enggak itu rizki, Pak? Hari ini, Pak, berapa banyak orang yang mendapatkan dunia, Pak, tapi mereka semakin haus dan semakin haus. Coba dilihat orang yang korupsi itu, Pak, rekeningnya itu ratusan ribu atau ratusan miliar, Pak, ratusan miliar. Mobilnya itu Alphard atau becak, Pak, Alphard, tapi mereka masih rakus, Pak. Ya, itulah dunia. Dunia itu konotasinya itu selalu negatif, Pak.
Sedangkan rizki konotasinya itu positif. Kalau perbedaan yang kedua, Pak, dunia itu expirednya itu cepat, Pak. Sedangkan rizki long lasting, Pak. Paham long lasting ya, Pak? Lama. Dunia itu cepat, Pak, expirednya. Ya. Kemarin kita baru beli mobil, hari ini keluar lagi mobil terbaru. Kemarin kita beli Innova, sekarang Innova ngeluarin terbaru lagi 2023. Cepet, Pak. Ya, dunia itu terbatas, Pak. Kapan expirednya dunia, Pak? Ketika kita itu sakit-sakitan, Pak. Coba ketika ada saudara kita yang sakit, ditawarin, ini Mas, Alphard Mas, dia mau atau enggak, Pak? Enggak mau. Ya. Dunia itu expirednya cepet, Pak. Ketika kita sakit-sakitan, apalagi datang malaikat sakaratul maut kepada ana dan antum, oh itu dunia itu udah habis, Pak. Ya. Coba kita datangi itu orang yang sakit. Makanya pemakaian dunia itu terbatas, Pak. Mungkin ana dan antum memiliki mobil, kita makanya hanya 20 tahun. Ana dan antum memiliki rumah, mungkin makanya hanya 25 tahun. Ya, expirednya cepat. Sedangkan rizki, Pak, ya, rizki itu lama, Pak. Ya, makanya kalau kita lihat para artis itu, Pak, ya, yang dulu di karir puncak-puncak karirnya itu, Pak, kemudian terkena sakit, habis itu dunianya, Pak, buat berobat sakitnya. Tapi ketika hari ini anak dan antum datang ke kajian, kemudian kita memiliki anak yang solih, yang akan kita petik bukan cuma di dunia, nanti di akhirat. Anak dan antum ketika memiliki anak yang hafid, bukan kita petik cuma di dunia saja, tapi juga di akhirat. Loh, apa itu enggak long lasting, Pak? Lama kan? Diingat loh, Pak, ketika antum memiliki anak yang hafal Quran, bersyukur, Pak. Saya itu kadang-kadang gibtoh, Pak. Gibtoh itu iri, Pak, kepada seorang bapak. Bapaknya mungkin hanya driver ojek online, Pak, tapi anaknya hafid. Saya tuh membayangin, Masya Allah, beruntungnya bapak itu ketika nanti diberikan tajul wakor, mahkota yang terbuat dari mutiara. Mahkota ini tidak akan Allah berikan kepada mereka yang ahli sains, yang ahli ilmu eksat, yang ahli ilmu sosial dan ketatanegaraan, tapi Allah berikan tajul wakor ini kepada anak yang hafid, dan anak yang hafid ini akan memberikan kepada orang tuanya. Makanya saya iri kadang, Pak. Ada itu jamaah ketika subuh anaknya selalu dibangunkan, "Bang, bangun. Bentar lagi 5 menit lagi adzan subuh." Dunia, Pak, expirednya cepat. Ya. Makanya kalau anak dan antum membuka, Pak, dalam Quran surat At-Tolak, bisa dibuka, Pak, dalam ayat yang ke-11. Quran surat At-Tolak, bisa dibaca, Pak, ayat yang ke-11. Quran surat At-Tolak ayat yang ke-11, Pak. Ya, udah ada yang ketemu, Pak? Quran surat At-Tolak ayat yang ke-11. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Tolak ayat yang ke-11. Masya Allah ya, Pak. Ya, silakan. Ayat yang ke-11, Pak. At-Tolak. Rasulayatlu alaikum ayatillahi. Sudah, silakan, Pak.
hamba yang Allah cintai. Surga itu rizki, Pak. Ya. Siapapun yang hari ini kok mencari dunia, diingat Pak, dunia itu expirednya cepat. Masa Ustadz? Lu coba kita lihat Pak, dulu ketika kita masih kecil Pak, usia 6 sampai 10 tahun, harta yang paling berharga apa Pak? Layang-layang dan kelereng Pak. Bapak nyari layang-layang itu, lewatin Pak, Jakarta Pusat sampai Jakarta Timur kan, ngejar layang-layang sampai loncat ke sungai itu kan, nyari kelereng gitu Pak, sampai sore. Ibu kita sampai marah ketika malam dihitungin 1, 10, 15. Tapi lihat sekarang, harta yang paling berharga bagi kita apa Pak? Sertifikat tanah dan BPKB Pak. Ya, itu yang paling berharga bagi kita. Ya, dulu ketika kita masih kecil Pak, ya Allah, ketika kita besar hari ini, kenapa dulu saya nyari layang-layang, sampai mau ditabrak motor, sampai mau nabrak mobil. Tapi ketika hari ini kita sudah dewasa Pak, kita baru paham ternyata dunia itu expirednya itu cepat. Ya. Makanya Allah itu menyebut dunia itu dalam Al-Quran itu kan dengan kata zahroh Pak. Zahroh itu apa Pak? Bunga mawar. Bunga mawar itu mudah cepat layu atau enggak Pak? Cepat layu. Dunia itu expirednya cepat Pak. Kemudian yang ketiga, apa perbedaan dunia dengan rizki? Dunia Pak semakin dicari semakin tidak cukup. Sedangkan rizki Pak cukup. Makanya kalau kita melihat Pak, ya, orang ketika sudah diberi dunia 1 miliar, dia akan berkata, kapan ya saya mendapatkan 2 miliar? Ketika dikasih Allah 2 miliar, dia akan berkata, kapan ya saya 3 miliar? Ketika mendapatkan 3 miliar, dia akan berkata, kapan saya mendapatkan 4 miliar? Makanya benar apa yang dikatakan oleh nabiku dan nabimu dalam hadis yang sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Mangkanat hammuhud dunya ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Siapapun yang obsesi dalam kehidupannya itu hanya dunia, ja'alallahu, maka Allah akan menjadikan baginya faqrahu baina ainaihi. Allah akan jadikan tepat di pelupuk matanya kefakiran, Pak. Rasulullah enggak mengatakan ja'alallahu fakiron, Allah akan jadikan dia miskin, enggak. Tapi Rasulullah dengan kata yang Masya Allah indah sekali Pak, Jawami'ul Kalim. Ini salah satu ilmu balaghah luar biasa. Perkataan Rasulullah itu singkat, padat dan ngena Pak. Ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Loh, Allah itu akan jadikan tepat di pelupuk matanya, di kacamata bola matanya ini Pak, kefakiran. Dia dapat 100 juta akan ngomong kapan dapat 200 juta. Dia dapat 300 juta akan ngomong kapan dapat 500 juta. Sampai Allah mengambil nyawanya. Ya. Makanya kalau orang mencari rizki Pak, yakul yashba, dia makan kenyang. Tapi kalau orang mencari dunia Pak, coba dilihat. Orang nyari dunia sampai eker-ekeran, sampai kelahi, satu sama lain saling membunuh. Makanya kalau kita membaca Pak, makanya kan Allah Subhanahu wa Ta'ala Pak, salah satu doa saya Pak, ya Allah sederhanakanlah dunia saya, tapi lapangkanlah rizki saya. Itu salah satu doa saya dalam bahasa Indonesia Pak. Ya Allah sederhanakanlah dunia saya. Karena orang yang disederhanakan dunianya oleh Allah Pak, dia keinginannya itu enggak banyak Pak. Tapi orang ketika jatuh cinta kepada dunia, diingat Pak, ada 3 orang tipikal Pak. Yang pertama, orang yang dia menceraikan dunia secara totalitas. Ini salah. Tidak sebagaimana tuntunan yang datang dari Allah dan dari Nabi. Yang kedua, orang yang gandrung dan cinta berat kepada dunia. Ini pun salah. Tapi yang ketiga, dia mencari dunia untuk menjadi bridging. Tahu bridging Pak? Jembatan untuk menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Ibunda Khadijah Pak,
menjadikan dunianya itu menjadi rizki untuk membantu Nabi menyebarkan dakwah Islam. Sebagaimana Utsman bin Affan menjadikan dunia menjadi rizki sebagai bridging dalam membantu dakwahnya Nabi. Sebagaimana Abdurrahman bin Auf menjadikan dunia itu menjadi bridging untuk menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Pak, kita kan kalau lihat Pak, orang tua kita dulu mungkin yang di kampung, mereka anaknya 3, 5, mereka hanya kerja Pak, berangkat mungkin jam 7, nyawa, kemudian jam 11 sudah pulang, kemudian mungkin berangkat lagi jam 2, setengah 3 udah balik lagi, cukup Pak. Ya. Tapi hari ini kita lihat Pak, di perkotaan anaknya cuma 1, bahkan belum punya anak, di mana-mana hutangnya Pak. Ambil motor kredit 3 tahun, ambil rumah kredit 15 tahun, ya cukup Pak. Mau beli mobil kredit 10 tahun sampai 7 tahun. Coba lihat orang tua kita dulu Pak, hidup itu sederhana. Dan saya khawatir Pak, semoga yang berputar di negeri kita yang kita cintai ini rizki, bukan dunia. Kalau yang berputar itu dunia Pak, tidak akan pernah Allah cukupkan. Tapi kalau yang berputar rizki, sebagaimana dulu di zaman orang tua kita, di zaman orang-orang soleh sebelum ana dan antum, Allah cukupkan Pak. Coba lihat ibu kita mungkin yang di kampung, rumahnya luas-luas Pak, punya kambing, punya wedus, punya sapi, hutangnya nggak ada, beli motor juga cash, anaknya sekolah juga nggak pernah nunggak. Ibu kita juga berkhidmat luar biasa kepada bapak kita. Bapak kita sebelum nyawa, sebelum berkebun, nyiapin kopi, teh, mungkin singkong. Tapi sekarang coba lihat Pak, bayar sekolah nunggak, kredit di mana-mana. Ya. Insya Allah. Karena kecukupan itu tidak bisa dipahami oleh orang kecuali orang itu adalah orang yang beriman. Ya. Siapapun hari ini Pak yang terobsesi besar dengan dunia sampai dia mengorek-ngorek sesuatu yang haram dan syubhat, ada feedback yang harus dibayar oleh orang tersebut. Dalam tanda kutip ada tumbal yang harus dibayar Pak. Siapapun di antara kita yang hari ini sudah ngaji tauhid, yang sudah ngaji fikih, yang sudah ngaji tafsir, tapi kok hari ini kita masih berat untuk mencarikan sesuatu yang haram dan riba, ingat ada feedback yang harus kita bayar Pak. 1, bisa jadi anakku dan anakmu tidak soleh. 2, bisa jadi istriku dan istrimu tidak taat kepada anak dan antum sebagai suami. 3, ini yang lebih mengenaskan, bisa jadi doaku dan doamu tidak akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya berharap ketika hari ini jamaah Masjid Al-Hidayah setiap pekannya ngaji, ayo kita sama-sama. Makanya seorang ibu ketika sebelum melepas suaminya, para orang-orang solih Pak sebelum ana dan antum, mereka sebelum melepas suaminya selalu mengatakan kepada suaminya, Mas, nasbir alal jauh wala nasbir alan nar. Perut kami ini Mas, perut saya, anakmu ini sabar. Ketika kami lapar itu sabar, tapi perut kami tidak kuat dan tidak sabar ketika mencicipi panasnya api neraka. Saya berharap seorang suami yang mampu mendidik, mentarbiyah istrinya dengan mengatakan, Mi, doakan ya, semoga Allah melapangkan rizki kita, mensederhanakan dunia kita. Makanya teruslah kita lazimi salah satu doa yang diajarkan oleh Nabiku dan Nabi Muhammad, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya, siapapun yang mencari dunia, dunia semakin dicari sebagaimana kita minum air lautan Pak. Semakin bisa menghilangkan dahaga atau tambah haus Pak? Tambah haus. Antum datang sana ke Ancol Pak, coba orang dapat 100 juta akan ngomong kapan 200 juta.
sampai ada atasan bunuh bawahan, ya mungkin gara-garanya dunia, Pak. Ada bawahan sampai eker-ekeran sama temennya, gara-garanya pasti dunia. Ya. Makanya mintalah kecukupan. Karena kecukupan itu miliknya Allah, dan Allah tidak akan berikan kepada hamba yang Allah cintai ketika ia mencari rizki. Yang keempat, Pak, apa perbedaan dunia dan rizki? Dunia itu sudah ditakar oleh Allah, Pak. Dan takaran Allah nggak pernah salah. Kalau jatah dunianya Pak Tri selama hidupnya itu 1 triliun, beliau sholat nggak sholat pasti datang. Dunianya Bapak selama hidupnya mungkin 10 miliar, antum sholat atau nggak sholat, datang atau enggak, Pak? Datang. Itu dunia. Dunia itu Allah bagi rata, Pak. Orang yang beriman dan orang kafir mendapatkan dunia. Orang beriman mendapatkan sandang, papan, dan pangan. Orang kafir pun mendapatkan sandang, papan, dan pangan. Tapi bedanya, Pak, rizki itu hasil dan proses, Pak. Orang beriman pasti diuji dalam dunianya. Ada anaknya yang diambil terlebih dahulu menghadap Allah. Ada yang istrinya terkena COVID meninggal dan diambil terlebih dulu oleh Allah. Ada yang diuji dengan penyakit sebagaimana Nabi Ayub. Ada yang diuji juga dilapangkan dunianya sebagaimana Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Lalu ia bisa mengelola dan menjadikan dunia itu menjadi bridging untuk kehidupannya di akhirat. Makanya dalam Quran surat At-Tolak, Pak, ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Terus wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah. Ini sebagai syarat, Pak. Syarat. Ya, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan menjadikan dia, Pak, dalam kesempitannya Allah akan jadikan kelapangan. Dalam kesusahannya ada kemudahan setelahnya. Wa yarzuqhu, dan Allah akan memberikan rizki. Ini dari jawab syarat, Pak. Kalau kita belajar nahwu, Pak, syaratnya itu harus bertakwa, bertawakal kepada Allah. Ya. Makanya yang kita khawatirkan itu rizki kita, Pak. Dunia anak dan antum sudah dijamin dan ditakar oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau antum tinggalnya di Serdang, sudah Allah gariskan berarti sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Ya. Makanya dunia kita itu sudah ditakar. Nggak usah lagi kita mengorek-ngorek sesuatu yang haram, sesuatu yang syubhat, sampai kita ngambil sesuatu yang riba. Saya berharap di tahun 2023 ini, ayo, anak dan antum semakin paham bahwasanya yang kita pengen cari itu dunia atau rizki. Ketika orang yang mencari dunia tentu akan berbeda dengan orang yang mencari rizki. Orang yang mendapatkan rizki tentu berbeda dengan orang yang mendapatkan dunia. Ya. Qanaahnya kita, Pak, sabarnya kita ketika kita membiayai anak kita yang sholih. Karena sesungguhnya anak yang sholih, Pak, itu investasi yang sangat besar bagi seorang bapak dan ibu. Ketika kita memiliki anak yang sholih, sampai-sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan kepada anak dan kepada antum, siapapun bapak yang memiliki anak-anak yang sholih dan sholihah, maka sesungguhnya ia akan mendapatkan manfaat dalam kehidupan di dunia dan di akhiratnya. Manfaat yang pertama, Pak, ketika saya dan antum memiliki anak-anak yang sholih dan sholihah, ketika hari ini kita sabar melewati proses dan nanti hasilnya akan kita petik setelah mereka lulus, baik di dunia dan di akhirat, sesungguhnya doa anak yang soleh itu mustajab. Makanya Rasul kan sering menyampaikan hadis kepada anak dan antum, Pak. Idza mata ibnu Adam ingkota amaluhu illa min salas. Hadisnya sudah masyhur di telinga kita. Kita sering mendengar hadis ini ketika Jumatan ataupun ketika kajian, tapi kadang kelewatan. Ketika anak Adam itu meninggal dunia, terputuslah seluruh amalnya.
Kecuali 3 Pak. Salah satunya adalah waladun sholihun yad'aulah. Anak yang sholih yang mendoakan orang tuanya. Di situ Rasulullah Pak tidak mengatakan waladun saja. Bukan cuma anak. Tapi Rasul mengatakan waladun sholih. Ada sifat mausuf Pak. Anakku dan anakmu bukan cuma anak saja, tapi anakku dan anakmu harus menjadi sholih. Baru ketika aku, bapak, kita, saya sudah berkalang tanah dalam kubur kita Pak, baru ketika mereka mengetuk pintu langitnya Allah dengan doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, wallahi doanya akan nyampe. Tapi kalau anak kita menjadi anak yang mencari dunia dan pecinta berat dunia, mereka nggak ngerti bagaimana sholat jenazah, mereka nggak ngerti bagaimana mengkafani orang tuanya ketika sudah menutup matanya, mereka tidak mengerti bagaimana ukuran kubur orang tuanya, mereka tidak mengerti buru-buru Pak doa setelah orang tuanya dimasukkan ke bumi yang terakhir kali. Doa apa itu nggak rizki Pak. Ketika hari ini kita sabar proses anak kita, nganterin, nelpon, nengokin, rizki itu proses Pak, nggak bisa instan. Ibrahim saja Pak masih memproses anaknya yaitu Ismail. Sampai beliau sebelum Ismail itu lahir selalu berdoa Rabbi habli minas sholihin. Loh apa itu nggak proses Pak? Lo nggak instan lo Pak. Rizki itu nggak instan. Qanaahnya kita, sabarnya kita, istiqomahnya kita. Ketika kita ngaji hadir di majelis ilmu, padahal ketika hari Ahad harusnya kita bisa jogging, goes sampai ke Monas. Istiqomah itu berat atau ringan Pak? Berat. Yang ringan itu apa Pak? Istirahat. Istiqomah itu berat Pak. Antum mungkin jam 3 udah melek tahajud, kemudian jam 4.22 sudah berkumandang adzan, duduk mendengarkan majelis ilmu ketika kalam Allah dan kalam Rasul disampaikan. Berat Pak ya. Makanya ketika hari ini sabar dalam memproses anak kita menjadi rizki Pak. Yang kedua Pak, siapapun kita, apapun profesi kita, baik kita pedagang, baik kita seorang pegawai kantor, baik kita seorang manajer, ketika kita memiliki anak yang sholih Pak, kata Nabi SAW, anak yang sholih akan menunggu orang tuanya di depan pintu surga. Saya ketika membaca hadis ini Pak, Masya Allah, beruntung ya orang tua itu mendapatkan rezeki anak yang sholih. Bagaimana Rasulullah menjelaskan Pak dalam hadis yang sahih, ketika anak yang sholih kelak mereka hisabnya ringan, fasaufa yuhasabu hisabai yasiro. Allah menjadikan hisabnya itu ringan, yasiro. Ketika amal kebaikan mereka lebih berat daripada amal keburukan mereka. Mereka mudah dihisab oleh Allah melewati kontoroh Pak. Kemudian sesampainya di depan pintu surga, Allah memerintahkan kepada anak yang sholih ini, udkhulul jannah, masuklah kamu ke dalam surga wahai anak yang sholih. Anak yang sholih nengok kanan, nengok kiri, menghadap ke depan, nengok ke belakang, belum didapatkan orang tuanya, berkata kepada Allah, ya Rabb, lan nadkhulal jannata hatta ya'tiya abauna wa ummahatuna. Ya Allah, kami belum masuk ke dalam surgamu hingga engkau datangkan kepada kami bapak dan ibu kami yang dulu bersama-sama kami di dunia. Allah menjelaskan, mali arahum, orang tua kalian itu masih di belakang, masih tercecer, masih mempertanggungjawabkan hisabnya selama perbuatannya di dunia. Kemudian anak yang soleh itu merintih dan mengemis kepada Allah agar Allah memberikan syafaat kepada, memberikan izin untuk memberikan syafaat kepada orang tuanya. Lalu Allah memberikan izin kepada anak yang soleh ini Pak untuk memberikan syafaat kepada bapak ibunya. Dicari orang tuanya, ditemukan bapak dan ibunya, digenggam tangannya erat-erat, dipegang tangannya kuat-kuat, digandeng Pak. Sesampainya di depan pintu surga, Allah mengulangi perintah yang terakhir kepada anak yang soleh ini, udkhulul jannata antum wa abaukum, masuklah kamu ke dalam surga wahai anak yang soleh, kamu bersama orang tuamu. Lu ternyata memori Pak, memori anak kita kepada kita itu nggak lupa Pak.
sampai goncangan kematian masuk ke dalam liang kubur, itu nggak lupa. Bapak saya mana ya Allah? Ibu saya mana? Yang dulu ketika mengantar saya ke pondok, belajar, menghafal Quran. Apa itu nggak rizki, Pak? Nikmati prosesnya. Makanya saya berharap kalau anak kita 5 atau 4 atau 3, Pak, istri kita 1 ataupun 2, tolong 1 saja. Jadikan minimal ada 1 orang soleh yang menjadi rizki dalam kehidupan kita di akhirat. Bisa jadi bekalmu dan bekalmu gak cukup, Pak. Ketika dulu mungkin maksiat kita luar biasa, ketika anak dan antum belum hijrah, belum ngaji, belum mendapatkan hidayah dari Allah, mungkin kita pernah minum khamr, mungkin kita pernah berzina, mungkin kita pernah main judi dan lain sebagainya. Ingat, tutup kemaksiatan kita dengan kita mendidik, memproses anak kita menjadi rizki bagi kita di dunia dan di akhirat. Masa nggak capek toh, Pak? Bapak coba lihat orang yang bekerja, Pak, capek kan, kena macet, belum lihat lagi 2023 ada apa, Pak, resisi, capek. Orang ngikuti dunia itu capek. Ya, dunia itu sudah ditakar, dan takaran Allah nggak akan pernah salah. Bapak mungkin tanahnya 5 kapling, bapak rumahnya 5 mungkin di Kemayoran, di Kelapa Gading mungkin, pos 2, pos 3-nya di Pulau Mas kan, Pak, pos 4-nya di Bekasi. Ya. Dunia itu sudah ditakar oleh Allah. Yang belum ditakar itu adalah bagaimana nasib kita nanti di akhirat. Ya, adapun yang terakhir, yang kelima, Pak, orang yang mencari dunia itu mudah stres, Pak. Tapi orang yang mencari rezeki itu selalu bersahaja dalam kehidupannya. Masa, Ustaz? Coba lihat, Pak, perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, Pak, dalam kitab Ighatsatul Lahfannya, Pak. Muhibbud dunya, orang yang cinta kepada dunia, gandrung kepada dunia, cinta berat, mabuk berat dengan dunia. La yunfaku min salasin, dia tidak akan terlepas dari 3 hal. 1, hammun lazimun, kesedihan yang terus menerus. Dia selalu memikirkan, wah, hari ini saham saya anjlok, hari ini mobil saya ditabrak, hari ini apartemen saya belum laku. Kesedihan yang terus menerus, Pak, kata Imam Ibnul Qayyim. Yang kedua, wa ta'abud daim, kecapean dan keletihan. Orang yang mencari dunia itu akan Allah jadikan capek dan letih, Pak. Dia berangkat jam 3 pagi, anak dan istrinya masih tertidur lelap, pulang anak dan istrinya pun sudah tertidur, Pak. Dia berangkat pagi jam 2, Pak, sudah ubek-ubek masalah dunia, anak dan istrinya belum bangun. Pulang-pulang, anak dan istrinya sudah kembali tidur lagi. Kan kita lihat, Pak, orang yang mencari dunia itu, Masya Allah, orang beriman itu memandang dunia itu bersahaja. Karena kehidupan anak dan antum bukan di atas tanah, tapi di bawah tanah. Terkadang saya dan Bapak terlalu mempersiapkan kehidupan kita di atas tanah. Oh, rumah saya hari ini catnya putih, kurang bagus, Mi, ganti warnanya biru. 3 bulan lagi ganti, Mi, warnanya coklat, ganti lagi. Ya, kemudian yang ketiga, Pak, kata Imam Ibnul Qayyim, wa hasratun la tanqadi, orang yang cinta kesengsem berat dengan dunia, dia akan menyesal, Pak, dan penyesalannya itu tanpa henti. Kenapa dulu saya ya beli rumahnya kok nggak di Kelapa Gading yang hari ini NJOP-nya lebih tinggi? Kenapa saat dulu beli rumahnya kok nggak di Fatmawati atau di Rawamangun? Dia akan menyesal. Kenapa ya saya dulu beli mobil Avanza, padahal hari ini Avanza modelnya sudah berubah lagi. Dia akan mengejar dunia. Kapan ya saya menjadi manajer ketika hari ini masih jadi supervisor?
Makanya Pak, Rasul memberikan contoh kepada anak dan antum sebagai umatnya, kalau kita mencari dunia tirulah burung Pak. Ya. Burung itu Pak, kalau kita lihat Pak, pagi-pagi itu terbang Pak. Mungkin jam 7 nanti kita lihat, yagdu himason. Terbang dalam keadaan kosong perutnya Pak. Wataruhu bitonan. Jam 4 itu kalau Bapak lihat, antum lihat itu Pak, ketika mereka balik berombongan itu, mereka dalam keadaan wataruhu bitonan, sudah kenyang Pak. Burung itu Pak, kata Rasul berarti berangkat jam 7, pulang jam 4. Berarti berapa jam itu Pak? 8 jam, 7 sampai 8 jam. Berarti kalau kita pengen mengikuti sunnahnya Nabi, kita aktivitasnya jam 7 sampai jam 4. Kita mencari dunia Pak, ya, mencari nafkah, mencari rizki ya. Mana ada Pak burung yang berangkat sebelum subuh, pulang jam 10 malam Pak. Burung apa itu Pak? Burung hantu. Ya. Coba dilihat itu Pak. Lu burung, lihat lu tawakalnya burung itu. Berangkat jam 7 bareng-bareng sama temennya, perutnya kosong. Sore Pak jam 4, jam 5. Harusnya orang beriman itu niru burung kata Rasul. Yagdu himason wataruhu bitonan. Dia berangkat bareng-bareng sama temennya. Dalam keadaan lapar, perutnya kosong, wataruhu bitonan, ketika sore balik itu jam 4, burung bareng-bareng lagi. Sudah kenyang perutnya. Semoga anak dan antum di 2023 ini menjadi hamba Allah yang mencari rizki. Ketika kita dipertemukan dengan Ramadan itu dunia atau rizki Pak? Rizki. Ketika kita istiqomah dalam menuntut ilmu itu dunia atau rizki Pak? Rizki. Ketika kita memiliki istri solihah 1 itu rizki atau dunia Pak? Rizki. Kalau istri solihah kita 2, dunia atau rizki Pak? Rizki. Kalau 3 Pak? Rizki. Habis ini dipraktekkan Pak. Ya. Setelah paham, berarti paham. Kita memiliki anak yang solih itu dunia atau rizki Pak? Rizki. Tapi kalau saya dan antum hanya memiliki anak yang ganteng, matanya biru, kemudian rambutnya pirang mungkin, akan kita banggakan di dunia saja, tapi di akhirat sudah tidak ada kebanggaan lagi. Anak kita pintar biologi, sains, arsitek, pintar gambar, akan kita banggakan hanya di dunia saja, tapi di akhirat sudah habis, expired. Carilah rizki. Hari ini mungkin para ikhwan yang belum mendapatkan jodoh, cari bagaimana mencari rezeki yang qanaah, yang sabar, yang menjadi support system. Ya. Yang hari ini mungkin istrinya sudah meninggal, cari lagi yang menjadi support system. Saya tuh membayangin Pak, bagaimana beruntungnya Ibunda Khadijah ketika mendapatkan Nabi. Beliau totalitas. Tidak ada istri Nabi yang paling kaya kecuali Ibunda Khadijah Pak. Beliau totalitas sampai dihabiskan hartanya untuk membantu dakwahnya Nabi SAW. Kita lihat lagi istrinya Nabi, Ibunda Aisyah. Ketika beliau gak sekaya Ibunda Khadijah, tapi ingat, Ibunda Aisyah diberi kelebihan oleh Allah. Dengan apa? Hafalannya Pak. Salah satu periwayat hadis yang paling banyak itu Ibunda Aisyah Pak. Ya. Ibunda Khadijah nggak meriwayatkan hadis Pak. Ya. Nggak ada datang dari anak Khadijah, nggak ada. Adanya anak Aisyah. Ya. Tapi marilah kita, ada yang dilapangkan dunianya, jadikan dunia kita sebagai bridging, sebagaimana Nabi Sulaiman menjadikan dunia sebagai jembatan untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang dilapangkan dunianya, jadikan dunia kita menjadi bridging, sebagaimana Utsman bin Affan menjadikan dunia menjadi jembatan untuk menuju ridhonya Allah. Karena orang yang mendapatkan rizki, dia akan berbeda dengan orang yang mendapatkan dunia. Mintalah rizki dan mintalah kesederhanaan dunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum ditutup ada diskusi, Pak. Ya, silakan, Pak. Iya.
Gimana Pak? Iya. 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 Ikrimah, betul. Enggak dapat. Iya. Yang dapat itu sesama mukmin dan muslim, Pak. Kalau Abu Jahal beriman sama Allah dan Rasul atau tidak, Pak? Tidak. Ya. Jadi udah terputus. Doa sama, Pak. Kita boleh enggak, Pak, mendoakan saudara kita yang tidak beriman, Pak? Enggak boleh. Sampai orang tua kita sudah meninggal, kita mintakan kepada Allah ampunan? Enggak boleh, Pak. Kecuali kita selama hidupnya mungkin masih hidup dulu orang tua kita mintakan hidayah. Karena sesungguhnya yang membedakan, Pak, garis furqannya itu adalah keimanan dan ketidakimanan. Ya. Jadi Abu Jahal, Pak, betul Ikrimah menjadi sahabat Nabi, mendukung dakwanya Nabi. Tapi Abu Jahal tidak mendapatkan manfaat lagi di akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jaga keimanan betul, Pak. Imanan itu sulit jaganya karena dia ada garansi. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Pak? Ya, silakan, Pak. Iya. Dunia itu sesuatu yang kotor dan najis karena kita lihat, Pak, isinya itu sampah. Kita buang sampah, kita buang kotoran, itu najis, Pak. Bapak kalau datang ke Bantar Gebang, TPST, itu kotor dan najis, Pak. Sah dan logis kalau kita menyebut itu dunia sesuatu yang dana'ah. Dana'ah itu najis, wasikhotun wa najisatun. Sesuatu yang kotor dan najis. Tapi tidak semuanya itu najis, Pak. Yang najis kotoran itu. Ya. Kita datang, Bapak datang ke TPST Bantar Gebang, kita akan menyebutkan nggak ada itu bersih, Pak, suci, nggak ada. Orang menyebut sampah, itu dunia, dan di akhirat nggak ada sampah lagi, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Pak, yang mau memiliki rizki yang kedua, Pak? Ya, silahkan dicari, Pak. Mudah-mudahan kita di 2023 tidak ada resolusi yang paling baik kecuali resolusi kita menjadi hamba yang mencari rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Qanaahnya kita itu rizki, sabarnya kita itu rizki, istiqomahnya kita sampai menutup akhir mata dalam kita ketaatan dan kebaikan kepada Allah itu rizki. Sodakohnya kita yang selalu kita lazimi, Pak, walaupun setiap harinya 10.000, ketika ada trauma lewat, kotak infak lewat, itu rizki bagi kita. Sholat tahajud yang kita rutinkan itu rizki, Pak. Berapa banyak hari ini, Pak, orang sulit mengerjakan sholat tahajud. Sabarnya Bapak dalam mendidik istri dan anak, mengenalkan kepada Allah dan Rasul, Pak. Mi, tutup aurat. Ayo ikut kajian yuk. Di Masjid Al-Hidayah ada kajian ibu-ibu. Itu rizki, Pak. Konaannya Bapak sabar, didik anak. Nah, yang sabar ya anak di pondok. Anak Bapak kemudian pulang, diantar lagi. Maaf Pak Ustadz, anak saya kemarin pulang. Bapak sabar. Saya nitip lagi Pak Ustadz, insya Allah anak saya mudah-mudahan istiqomah di pondok ini. Itu rizki, Pak. Belum tentu rizki itu diberikan oleh Allah kepada semua hambanya. Hanya hamba-hamba yang Allah pilih. Marilah di 2023 ini, mudah-mudahan anak dan antum menjadi hamba Allah yang selalu mencari rizkinya Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjadi pecinta berat dengan dunia. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi sudah paham ya, Pak, bedanya dunia dengan rizki. Jadi habis ini saya harapkan ya, ilmu ini jangan sampai dipakai untuk memvonis orang. Setelah saya tadi kajian subuh, ente ini tak lihat hamba dunia. Saya nggak pengen, Pak. Ilmu itu manfaatnya suudon kepada diri kita, husnudon kepada orang lain. Apakah kita hari ini menjadi hamba dunia atau menjadi hamba yang mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.